saya di video itu saya lebih menekankan kami menghargai konsep Trinitas itu adalah satu penjelasan teologis oleh para teolog dari abad kedua, abad ketiga, abad keempat yang berkembang nih, ya kan, untuk bisa memahami Tuhan secara logis gitu. Usaha para teolog untuk memahami Tuhan secara logis. Kalau dia dari tapi kan umat Kristen pasti mengakui dong abad pertama sebelum konsep Trinitas itu dirumuskan, kita sudah mengakui dari kitab suci bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Itu kan sudah sangat jelas di Alkitab, itu bukan dari teolog, tapi Alkitab memang mengatakan jelas gitu kan. Ya. Nah, kami hanya ingin kembali ke konsep abad pertama, itu kembali ke Alkitab saja gitu. Kami tidak menggunakan formulasi yang sama, yang saklek dengan formulasi Trinitas. Ya, kalau formulasi Trinitas kan Bapa tidak sama dengan Anak, Anak tidak sama dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Itu formulasi kakunya Trinitas. Kami nggak mengadopsi itu. Kami menganggap Tuhan itu adalah satu dan tidak terbatas. Jadi kembali ke kitab Ayub yang saya kutip di video itu, kita manusia tidak bisa menyelami hakikat Tuhan gitu, hakikat Allah. Tidak bisa, ya betul, tidak bisa menyelami. Tapi kan setiap pribadi ya, terutama kalau kita bicara orang Kristen itu kan sudah ada rohnya kan. Nah, roh itu kan berasal dari Tuhan sendiri. Jadi saya nggak katakan pikiran ya, tapi roh itulah yang membimbing, karena berasal dari dialah yang membimbing kita untuk, kalau tadi saya pinjam istilahnya tadi Kefas tadi, adalah menyelami. Ya memang sudah ditulis juga sih takdirnya kita dengan Tuhan itu kan, sudah dikatakan jalanku bukan jalanmu gitu kan. Ya beda gitu. Memang tetapi tidak ada salahnya kita mencari-cari Tuhan ya, karena kita itu kan ingin mengenal Engkau. Itu kan kerinduannya kan, seperti yang dikatakan di Mazmur kan. Iya. Aku lebih dekat dengan Engkau, ada di misbahmu 1000 hari, 1 hari lebih baik dari 1000 hari tempat lain kan, kira-kira gitu kan. Seperti lagu Mazmur. Nah, itu yang membuat kita menurut saya boleh menyelami istilahnya, kalau tadi kayak Mas bilang hakikat itu ya boleh aja gitu, nggak masalah. Tapi yang dari hampir 1 jam tadi video yang di video terakhir yang kayak Slim cerita itu adalah tentang Trinitas. Kalau saya sendiri ya, saya ini orang yang mungkin yang berpikir bebas ya, pemikir bebas. Saya ini pemikir bebas gitu, karena saya tetap berprinsip Tuhan kasih kita otak ya, gitu ya, kita pakailah gitu, dipakai untuk berpikir, termasuk untuk mengenal Tuhan itu sendiri gitu. Itulah konsep Trinitas yang diinikan itu, yang saya pernah dengar, tetapi kalau saya malah nggak begitu ya gitu. Saya masih menerima Trinitas, tetapi nggak kalimatnya nggak seperti yang digambar tadi gitu. Jadi yang Yesus Tuhan, Allah Allah ya, Bapa itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi Bapa bukan Roh Kudus, dan masing-masing itu bukan masing-masing lah gitu kan. Saya nggak ngelihatnya begitu gitu. Justru saya melihat kalau tadi Kefas itu adalah yang bukan berpikiran ya, yang menganut konsep Allah itu Esa gitu ya, mirip dengan pandangan Bapak. Justru malah ini saya Trinitas, tetapi dengan berpikiran seperti yang Anda jelaskan di video gitu. Iya, itu sama seperti yang tadi saya jelaskan. Ya nggak apa-apa, lanjut dulu Pak. Jadi maksud saya ya itu gitu, maksudnya saya juga menganut Trinitas karena menganggap ada tiga entitas itu, kalau kata pribadi, oke lah 3 pribadi, tetapi tetap satu
satu satu identity, yaitu betul, Tuhan sendiri Tuhan sama. gitu. Iya, tapi maksud saya jangan sampai mengatakan jangan terjebak begini, jangan terjebak dua-duanya ya. Yang Trinitas, yang mengandung Trinitas kritisi, yang mengandung istilahnya Unitarian gitu ya. Unitarian juga jangan terjebak kepada identitas. Iya. Kalau nanti yang maksudnya jangan terjebak pada pernyataan bahwa yang Tuhan itu Yesus misalnya gitu kan. Ada satu lagi yang tadi itu kalimat itu menjebak itu. Tuhan Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu kan jadi jebakan gitu, jebakan bahwa itulah yang dipakai menjebak orang berpikir bahwa ada bermacam-macam nih. Oke. Gitu. Begitu dengar kata Trinitas maka jadi 3 lah itu Tuhannya. Oke. Saya boleh jawab ya Pak. Kalau yang mengatakan yang tadi Unitarian Bapa hanya ada Yesus gitu kan, berarti yang dulu yang menyebutkan Bapa dan Roh Kudus salah, sesat lah kira-kira gitu. Oke. Sekarang saya jawab ya Pak ya. Iya. Kan di video itu mungkin nanti kalau Bapak upload di channel tolong dilampirkan juga linknya saya supaya orang bisa lihat full videonya Pak ya. Iya pasti. Oke. Nah di video itu kan saya udah publik ya. Di video itu saya udah sertakan. Di situ juga ada penyampaian dari saudara BP di Sarapan Pagi Biblika. Itu kan juga saudara BP bukan orang biasa loh Pak. Itu banyak konten-konten saudara BP. BP itu bukan orang biasa itu. Jadi banyak orang mencari konten-konten dari Sarapan Pagi Biblika itu referensinya ke saudara BP itu tuh. BP itu apa sih? Saya nggak tahu tuh inisial dia tuh. Kalau nggak salah namanya Bagus atau apa. Tapi yang itu bukan orang biasa lah itu. Kayaknya dia ngerti banget teologi. Saudara BP saja. Iya. Saudara BP aja di situ di Sarapan Pagi Biblika aja mengatakan apa? Bagi dia, jika orang sudah mengakui Bapa, Anak, Roh Kudus sama dengan satu hakikat Tuhan, itu udah Trinitas bagi dia. Nah, Bapak mengakui nggak? Bapa, Anak, Roh Kudus salah satu hakikat Allah. Mengakui dong? Iya. Mengakui. Saya juga mengakui gitu kan ya. Dan saya yakin para pendengar sini juga pasti banyak yang mengakui Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu Tuhan. Selesai. Yang lainnya nggak mau ambil pusing. Yang penting Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu Tuhan. Selesai gitu. Apapun istilahnya kan gitu ya, demikian ya. Iya kan ya. Iya. Nah itu sebenarnya orang yang berpandangan seperti saya itu juga seperti Bapak itu sebenarnya banyak. Tapi kan yang tadi saya sampaikan rumusan tadi, yang diagram tadi itu bukan diagram buatan saya, itu secara resmi pandangan Trinitas yang sesuai dengan teologi itu ada tafsiran, ada pemaparan Bapa tidak sama dengan Yesus tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa, itu secara resmi. Nah, rumusan yang saya bilang itu saya tidak menerimanya karena ada penjelasan yang saya udah paparkan di video itu tuh. Bagaimana Roh Kudus juga disebut Roh Yesus, gitu kan? Bahkan di Roma 8 disebut Roh Kristus, ya kan? Itu kan jelas banget, gitu. Nah, mengenai menyelami kan Bapak bilang boleh dong kita memahami, boleh. Tapi kan saya bilang kita nggak akan sanggup untuk bisa mengetahui baca pikiran Tuhan. Oh Tuhan ada berapa? Nah, saya melihat dari sudut pandang Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran seperti di Yeremia 9 yang saya kutip itu Pak. Yeremia 9 itu yang saya kutip. Nah, saya melihat Tuhan itu dari sudut pandang itu. Yeremia 9 ayat 24 tadi yang saya lihat bahwa Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran. Ya, Tuhan yang menunjukkan kebenaran adalah Tuhan itu kudus. Tuhan memberikan hukum-hukum kepada manusia supaya manusia menaati, dan ketika manusia ikut akan hukum Tuhan, manusia itu kudus. Maunya Tuhan tuh manusia taat gitu, kudus. Tapi manusia kan tidak taat, manusia berdosa. Dan Tuhan yang adil akan menghukum manusia. Tapi satu sisi Tuhan juga mengasihi manusia, maka Dia datang ke dunia mengambil rupa manusia menjadi Yesus Kristus. Dia menebus dosa umat manusia dan memberikan jalan keselamatan kan gitu.
Jadi Tuhan yang sama yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Nah, makanya saya bilang di video itu kunci pengenalan Tuhan itu ada di Yeremia 9 ayat 24. Ternyata tentang Yesus berdoa segala macam juga bisa dijelaskan dengan 3 pemaparan ini. Yesus berdoa itu Yesus sedang mempersembahkan doa gitu. Imam besar kita mempersembahkan doa gitu kan. Gitu. Tapi ini yang akan saya komentarin mungkin ini. Kalau Yesus itu datang, Tuhan datang dalam wujud Yesus itu tadi menunjukkan kasih setianya. Saya sih mungkin yang lebih aplikatif kali ya, lebih aplikatif, lebih aktual mungkin yang saya pikirkan itu kenapa Tuhan harus mengambil wujud manusia. Satu, karena dia mau menyampaikan pesan kepada manusia. Ya, di video sebelumnya saya pernah cerita tentang Trinitas gitu. Kenapa Tuhan mengambil rupa manusia dari Yohanes 1 ayat 14 gitu. Ya karena manusia yang mau ditegur atau mau disentuh, mau disapa gitu kan. Bukan monyet. Kalau tadinya monyet ya mungkin jadi monyet kali gitu kan. Nah, gitu karena harus bahasa manusia, harus sesuai dengan emosinya manusia, harus bahasanya manusia. Iya, pokoknya harus gimana caranya manusia itu paham. Itu sebabnya Tuhan mengambil manusia satu. Yang kedua, kenapa harus jadi manusia? Yesus sendiri lalu dinamain Yesus karena Yesus itulah yang menjadi teladannya, itulah yang menunjukkan menjadi contoh kita gitu. Untuk apa? Untuk semuanya. Begini loh beremosi, begini loh menilai, begini loh berdebat, begini loh mengajar, begini loh teladan, memberi teladan gitu. Iya, begini loh berdoa, gitu kan. Makanya bahasanya itu supaya kamu tahu, Tuhan aku berdoa kepadamu, Bapa aku berdoa kepadamu, ajarlah mereka supaya mereka tahu bahwa Engkau yang mengutus aku, gitu kan. Istilahnya gitu kan. Terus apapun yang aku katakan itu bukan perkataan aku, tapi perkataan Bapa yang mengutus aku gitu. Itu yang dipakai oleh umat Islam, bukan Muslimnya, umat Islam. Wah tuh ayatnya tuh, itu ternyata Yesus itu manusia biasa, bukan Tuhan, karena dia juga berdoa pada Tuhan. Nah, gitu. Padahal kan, kalau ayat itu dibaca pelan-pelan, nanti kan Bapa di dalam aku yang mengatakannya, itu sebenarnya udah mematahkan teori dia juga. Ya kan nggak sesuai dengan doktrin mereka. Ya biasa, umat simsalabim kan biasa comot-comot gitu kan, nggak baca lengkap gitu, tidak memahami lengkap. Nah, kalau menurut saya tidak hanya menunjukkan kasih setia, tapi ya dia satu memberi teladan gitu. Terus yang kedua, betul menunjukkan kasih setianya, tapi ada misinya. Misi di mana ini yang kalau menurut pemikir bebas seperti saya ini adalah misi yang sudah ditetapkan dari dulunya. Bahkan sebelum sebelum atau terlalu mungkin terlalu vulgar kali ya kalau saya bilang sebelum menciptakan Adam dan Hawa. Kita bilang supaya lebih lunak, kita anggap sajalah pada saat menciptakan manusia, menciptakan Adam dan Hawa. Sorry potong dikit Pak ya. Sebelum Tuhan menciptakan Adam, di situ kan dikatakan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah kan. Betul. Benar ya? Kita buka ke Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ya, Kolose 1 ayat 15. Gambar Allah adalah Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala. Ya, udah buka Pak. Ya, Kolose 1 ayat 15, oke. Ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Yesus nih, dan untuk Dia dan untuk Yesus nih.
Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. He is the image of invisible God. Ya kan? Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, Yesus adalah gambar Allah. Adam diciptakan menurut gambar Allah. Maka kalau kita buka, entah kita buka. Ini yang si Nandar nggak paham ya? Nggak bakal nyampe kayaknya. Nah, kita buka lagi ke Roma 5 ayat 14. Nah, ini sedang ngomong tentang Adam dan Kristus. Ya, Roma 5 ayat 14. Lagi mungkin teman-teman bisa baca sendiri ayat ini sampai satu konteks yang saya ngomong sesuai konteks atau tidak, kita bisa baca sendiri. Roma 5 ayat 14. Ya. Nah, sesungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Adam yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Gambar Adam adalah gambaran Dia yang akan datang. Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah adalah Yesus. Kalau kita buka lagi, kalimatnya diulangi lagi di Filipi 2. Kita buka di Filipi 2 ayat 5. Kita buka lagi Pak ya. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Udah sampai sini ya Pak ya? Iya. Ya, ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, bla bla bla, ke bawah kan. Ya. Kita bisa menemukan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Iya. Iya kan ya? Iya. Jadi bahkan sebelum alam semesta dijadikan, sebenarnya Tuhan sudah tahu. Tapi itu kembali lagi, kita jangan sampai terjebak ke arah predestinasi, nanti kita nggak nyampe otaknya gitu. Maksudnya kita kita sih ambil kuncinya adalah ya sebelum segala sesuatu ada, ya Tuhan udah tahu gitu. Kalau bagi saya simpelnya ya. Bahkan itu sebelum ada yang diciptakan pun Tuhan tahu Dia akan datang sebagai Yesus. Masih Iya. Sebelum Adam diciptakan atau pada saat Adam diciptakan, Tuhan sudah tahu bahwa ada peluang ini gagal nih, manusia yang diciptakan ini kejadian dosa. Iya. Ketika berdosa sudah dikatakan upah dosa adalah maut. Ya. Maut yang di sini ada dua, maut yang di sini mati daging dan matinya roh, gitu kan? Iya. Nah, tapi untuk menyelamatkan duanya ini, maka tidak bisa dalam wujud lain. Yeah. Nah, seperti ayat yang 3 tadi yang sudah disampaikan tadi, bahwa Adam dan Kristus, Adam adalah gambaran Dia yang akan datang, Kristus itu sendiri yang dalam wujud Yesus ya, Yesus yang disebut Kristus harus ada korbannya, harus ada dikorbankan untuk menyelamatkan manusia, keturunan Adam itu. Dan tidak ada korban-korban lain yang bisa dikorbankan untuk menggantikan atau menyelamatkan kita dari dosa ini. Hanya satu korbannya, gitu. Ya itulah kenapa satu lagi alasan kenapa kenapa harus datang sebagai Yesus. Karena tidak ada manusia yang sanggup menerima itu. Kalau di Markus disebutkan itu baptisan kematian tuh kan. Baptisan satu-satunya orang yang bisa melakukan baptisan itu hanya Yesus sendiri. Karena itu saya bilang tadi misi. Yang kedua tadi memberikan teladan, contoh bagaimana kamu bertuhan. Ya seperti apa yang dilakukan Yesus itu. Karena Yesus yang ketiga Yohanes 1 ayat 14 tadi bahwa kenapa dikatakan firman itu harus berubah menjadi manusia, alasannya tadi manusia yang mau diselamatkan, maka dia harus jadi manusia. Dan itu entitasnya adalah firman loh itu. Saya nganggap Trinitas, memahami Trinitas itu bukan dari ajaran teologi atau khotbah pendeta, tidak gitu ya. Saya sendiri nggak punya background teologi tapi dari pemahaman ketika membaca firman Tuhan aja, konsep Trinitas itu ada di Kejadian 1 dan 2. Kalau kan kembali lagi saya udah bilang Pak, kalau rumusannya Bapak nih dalam memahami itu, misalkan Bapak menyebut Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu Allah.
Saya sepaham. Karena itu memang Alkitabiah, sangat Alkitabiah dong. Kalau dikatakan mungkin kita Allah harus saya kurang setuju ya kalau membiasakan diri menggunakan kata Allah itu. Oh, apa sebutnya Elohim? Iya, Elohim gitu kalau yang bahasa Elohim deh. Kalau bahasa Tuhan saja. Gitu. Saya sebut Elohim deh. Oke, kalau saya mengatakan Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu Elohim atau satu Tuhan, saya setuju, ya kan ya. Saya setuju, saya menyetujui pandangan itu karena itu Alkitabiah sekali. Orang baca Alkitab dan orang akan menemukan dengan sangat jelas Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu Tuhan gitu. Itu sangat jelas, ya kan? Seperti kayak Christian Prince, seperti Bang Nursena. Halo ya, Pak. Istilah kerennya sekarang kan dia anak muda tuh ya dulu juga gitu. Iya itu juga. Terus kalau ya kami hanya menggunakan istilah yang kembali lagi ya cuma Alkitab doang, Tuhan yang Esa. Tapi kalau dibilang Tuhan yang Esa mengakui tidak ada Bapa, Anak, Roh Kudus, yang mengakui karena itu Alkitab. Kalau kami nggak mengakui, kami nggak pakai Alkitab namanya kan. Mengakui dong. Itu sangat jelas. Nah kembali lagi kayak Pak Bang Nursena atau Christian Prince atau seperti Pak Gracia Pelo mengatakan dari Kejadian 1 Tuhan adalah ada Tuhan, terus ada firman Tuhan, ada Roh Kudus, tapi itu semua satu. Ya saya juga mengakui gitu. Ya saya mengakui juga gitu kan. Ya kan? Sama-sama mengakui gitu. Nah, tapi kan kembali lagi kalau mengenai yang tadi rumusan yang kayak kayak diagram rumusan itu ya saya emang tidak sama seperti itu karena sudah saya jelaskan di video itu, tidak sama yang ada kata bukanlah itu. Nah, itu kan yang jadi pembedanya. Iya, saya cukup menyenangkan diskusinya dengan Bro Kevaslim gitu. Ya intinya sih kalau saya sih lagi-lagi saudara-saudara nanti yang pendengar terutama saudara-saudara tolong dicontoh ya, silakan berpikir kritis tapi berdiskusi dengan sehat. Seperti ini, kita bisa berbeda, no problem. Saya pinjam ada quote-nya dari Kefas itu di awal video itu, di awal videonya Bro Kefas itu bilang bahwa kita bisa saja salah tapi firman Tuhan tidak mungkin salah gitu. Betul, amin. Kita manusia punya kebatasan lah. Iya, saya setuju itu.